Sudah selamat mereka bersama Nabi Musa. Apa kata mereka? Musa, kami ini memang beriman, tapi kami payah beriman itu kecuali nampak Tuhan itu nyata oleh kami. Dia sudah selamat karena Tuhan Musa, tidak juga yakin dengan Musa lagi. Artinya kalau memang Musa punya Tuhan, buktikanlah Musa. Tidak perlu begitu bercakap. Sudah selamat mereka karena Tuhan Musa. Kan tadi bisa kebalik, tadi di luar nalar itu kan karena Tuhannya Musa itu. Tidak juga cukup tenang hatinya iman kepada Musa. Tolong Musa, buatkan kami Tuhan sehingga nampak Tuhan itu oleh kami di depan kepala kami. Musa, kami kalau makan ini terus tidak kenyang kami, tidak puas kami. Macam kita makan nasi terus. Apa kata mereka? Kasihlah kami buah yang lain, kasihlah kami variasi makan yang lain. Kan dengar kan kisah-kisah yang disampaikan oleh kawan-kawan kita yang Wahabi itu, termasuk ngelesnya, seharusnya Palestina tidak mengorbankan nyawa, mereka hijrah. Kalaulah hijrah solusinya menghadapi Israel yang biadab macam kita cerita tadi itu, mungkin kita tak pernah hidup di Pekanbaru ini sekarang. Paham maksud saya? Dulu ketika Belanda masuk, Jepang masuk, Inggris masuk ke negeri Sumatera ni, kalaulah bapak-bapak, datuk-datuk kita bercerita, ini kan Inggris ni kuat, mereka bersenjata banyak, mereka canggih, tak kuat kita menghadapi, lari je lah kita masuk hutan. Kira-kira di mana tinggal kita sekarang ni? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disebut tentang Israel, tentang Palestina. Saya akan mengambil beberapa poin yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad Masjid Raya An-Nur tentang bagaimana orang Bani Israel ini dari dulu dan bagaimana mereka sampai ke Palestina, lalu apa yang bisa kita buat. Poin pertama, kalau kita tengok dari perilaku mereka saat anak-anak Nabi Yakub, ada di situ Nabi Yusuf, lalu ada berapa saudaranya, mereka cemburu dengan Nabi Yusuf. Lalu karena cemburu dengan Nabi Yusuf, mereka berusaha untuk bagaimana membunuh Nabi Yusuf. Jangan sampai bapak mereka masih sayang kepada Yusuf dan mereka tidak dapat kasih sayang bapaknya. Padahal ini saudara, bapaknya sama orangnya. Lalu mereka lobilah Nabi Yakub, izinkan kami pergi bersama, pergi bermain bersama. Macam kita sekarang pergi rihlah, pergi round-round. Izinkan kami pergi main bersama, pergi rihlah, pergi round-round. Ketika akan pergi, mereka yakinkan bahwa mereka bisa jaga Yusuf. So, Yusuf ini masih kecil, mereka pasti akan jaga Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Yang di mulut lain, yang dibuat lain. Saat sudah jauh dari rumah, tidak lagi dalam pengawasan Nabi Yakub, justru Yusuf ini yang sengaja dimasukkan ke dalam sumur yang dalam. Sengaja dimasukkan. Katanya di rumah akan dijaga. Tapi begitu sudah tak nampak ayahnya lagi, disitulah muncul busuk hatinya, marah kepada Yusuf, dengki kepada Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur. Dimasukkan dalam sumur. Sumur ini bukan macam kita sekarang, daerah ramai, sehingga kalaulah orang masuk sumur itu, kalau minta tolong banyak yang mendengar, bukan. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah tengok padang pasir itu langka orang lewat, langka orang ada di tempat itu. Maka Al-Quran ceritakan surat Yusuf ayat 10,
wa alquhu fi ghayabatil jub, masukkan dia ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Kan sumur itu karena dia jauh dari permukaan wajar gelap, tidak masuk cahaya ke situ. Yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Nanti kalau ada orang lewat, kalau ada orang butuh air, dia mengambil air ke dalam. Kalau dulu kan macam ember dikasih tali itu. Kalau ada orang ngambil, nanti mungkin ada orang yang akan membawa Yusuf itu. Nampak oleh dia Yusuf, baru diambilnya Yusuf, dibawanya ke tempat mereka. Sengaja dibuang. Sumur itu kan rata-rata dalam, sengaja dibuang di tempat yang dalam. Mereka cuma tidak membunuh langsung saja, tapi mereka buang Yusuf, disiksa di dalam itu. Lalu pulang, apa mau dibilang pada bapak kita? Kan tadi Yusuf sudah mati nih. Atau Yusuf memikir mereka sudah dibuang. Bagaimana bawa pulang? Bagaimana kita pulang dan menghadap bapak kita? Kalau tanya nanti bagaimana? Disitulah setan memasukkan bisikan kepada mereka bahwa buat tipu muslihat. Bayangkan, ini akan bercerita kepada bapak dia, bukan cerita pada orang lain. Bapak dia, kita punya bapak, cerita kepada bapak kita, cerita kepada bapak dia. Apa kata dia? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Pulang, dibawa baju Yusuf, dirobek-robeknya baju Yusuf, lalu dikasih darah palsu. Kalau kita sekarang sama macam anak kelas 3, tamat dia SMA, dicatnya, dipilok dengan bajunya macam itu. Sengaja dibuatnya darah palsu. Diambilnya darah apa? Darah hewan sembelih mereka, dilumurkan kepada baju Yusuf. Apa yang terjadi? Nabi Yakub memang tak pergi. Tapi apa hendak dikata? Ini fakta di depan. Baju berlumur darah. Dan mereka bersandiwara, menangis. Ya kalau sekedar menangis itu kan, sandiwara itu kan banyak orang pandai menangis. Sandiwara dengan air mata, dengan perasaan iba, lalu ada baju berlumur darah. Kira-kira Pak Haji percaya atau tidak? Ya kalau dengar cerita tidak percaya. Kalau aslinya percayalah. Bukan satu anak yang menangis, anak-anak itu menangis semua. Macam orang yang betul-betul kejadian. Ya sama kayak kejadian barusan Gunung Merapi, Batuk itu. Dapat kabar bahwa ada anak kita meninggal, oh langsung terpukul. Nabi Yusuf waktu itu saudaranya keseluruhannya sepakat, kecuali satu Bunyamin. Bunyamin ini tak diajak main waktu itu. Artinya saudara Yusuf yang dekat dengan dia itu memang tak diajak. Yang pergi itu cuma yang dengki semuanya. Yang dengki ini sepakat untuk menipu ayahnya. Coba bayangkan, sepakat menipu ayah. Apalagi cuma kita kalau ditipunya. Ayahnya ditipu dia, sepakat lagi bersekongkol adik beradik. Itu kira-kira karakter orang itu. Artinya darah daging dia, saudaranya tak segan dia bunuh, ayahnya tak segan dia tipu. Itu karakter orang itu. Maka kalau hari ini Bapak Ibu tengok mereka tu tak peduli dengan seruan internasional, dengan rasa pri kemanusiaan, itu tak usah kaget. Dari dulunya memang begitu. Watak tu dari dulu sudah begitu. Sudah itu kita tengok kisah Nabi Musa lagi. Bani Israel ini kan bingung dulu mau ke mana. Yatihuna fil ard. Lalu Allah berikan karunia kepada mereka Nabi Musa, memberikan petunjuk, mengajari, membimbing mereka, sehingga dikejar oleh Fir'aun. Ketika dikejar oleh Fir'aun, itu tidak bisa secara nalar. Nabi Musa sudah bingung. Depan laut, di belakang pasukan bengis. Fir'aun itu terkenal bengisnya.
banyak. Tantangannya kalau tidak berhadapan dengan musuh, masuk laut. Masuk laut, gimana kita mau lari? Anggap berenang, cepatlah tertangkap. Kan berapa kekuatan kita berenang nih? Yang mengejar banyak lagi. Belum lagi nanti laut yang diseberangi adalah panjang. Disitulah Allah berikan mukjizat. Dipukulkan tongkat ke laut, terbelah air, lewatlah Nabi Musa dan pasukannya. Kalau kita tengok di film-film itu, air laut itu macam terbelah, macam ada akuarium di kiri kanannya. Lewat Nabi Musa dan pasukan yang ikut dengan Nabi Musa. Lalu begitu sudah selamat, pasukan Fir'aun masih di tengah, air menyatu, tenggelamlah, akhirnya mati. Maka Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dengan cara yang tak mudah, yang tak sesuai dengan nalar mereka. Lalu apa yang terjadi? Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin. Sudah selamat mereka bersama Nabi Musa. Apa kata mereka? Musa, kami ini memang beriman, tapi kami payah beriman itu kecuali nampak Tuhan itu nyata oleh kami. Dia sudah selamat karena Tuhan Musa, tidak juga yakin dengan Musa lagi. Artinya kalau memang Musa punya Tuhan, buktikanlah Musa. Tidak perlu begitu bercakap. Sudah selamat mereka karena Tuhan Musa. Kan tadi bisa kebalik, tadi di luar nalar itu kan karena Tuhannya Musa itu. Tidak juga cukup tenang hatinya iman kepada Musa. Tolong Musa, buatkan kami Tuhan sehingga nampak Tuhan itu oleh kami di depan kepala kami. Buatkan mereka patung. Karena menengok berapa suku, kalau dilewati Tuhan mereka jelas berhalanya, jelas patungnya. Ini kepada Musa, tolong buatkan kami juga Tuhan patung-patung macam itu. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah, poinnya adalah sudah terang bagi mereka bukti Musa itu, bahwa Musa itu memang nabi. Buktinya mukjizat tadi, menyeberang mereka di dasar laut, yang laut tadi itu kalaulah tidak karena mukjizat Musa itu penuh dengan air, tak juga percaya. Ini kalau Bani Israel, kalau orang Israel itu payah dipegang, kemudian payah percaya kita, itu sudah zaman Nabi Musa lagi. Terbukti dengan badan mereka, dengan mata mereka, dengan seluruh yang ada di badan mereka, bagaimana mukjizat Nabi Musa, karena Tuhan Musa yang memberikan. Tak juga cukup untuk bukti bagi mereka. Jadi memang payah bersama dengan orang itu. Maka kalau Bapak Ibu berbisnis, ya siap-siap saja Bapak Ibu dicurigai oleh mereka. Kira-kira kalau kita ini berapa orang pebisnisnya? Banyak pebisnis di sini. Orang berbisnis dicurigai, kira-kira nyaman tidak berbisnis. Sementara bisnis itu modal utama orang bisnis trust, kepercayaan. Tidak bohong curiganya. Itulah kawan. Kira-kira Pak Haji kawan dengan orang curiga itu nyaman atau tidak? Tak akan kuat kita dengan mereka. Sehingga bayangkan, minta buat kepada Musa Tuhan patung. Padahal Musa mengajak mereka dari Tuhan yang tadinya patung kepada Tuhan yang benar-benar Tuhan. Sekarang mereka lakukan berseberangan dengan permintaan Musa, dengan dakwah Musa. Kamu melawan nama itu. Begitulah mereka sudah selamat. Maka Quran ceritakan, ya Musa ja'al lana ilaha kama lahum alihah. Jelas-jelas Nabi Musa mengajak Tuhan yang wahid, wa ilahukum ilahu wahid yang kita baca itu. Musa mengajak seperti itu. Mereka bilang, Musa, buatkan kami patung agar kami punya Tuhan macam Tuhan-Tuhan yang lain itu. Begitu payah meyakinkan mereka.
Dikasih mereka nikmat, kasih makanan, tidak bersyukur. Musa, kami kalau makan ini kayak ini terus tidak kenyang, kami tidak puas, kami macam kita makan nasi terus. Apa kata mereka? Kasihlah kami buah yang lain, kasihlah kami variasi makan yang lain. Maka minta kepada Nabi Musa, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Disebutkan satu persatu. Musa minta kepada Allah agar ditumbuhkan tanaman-tanaman untuk kami makan, sehingga tolong keluarkan kepada kami ada sayuran, gandum kalau orang Arab dulu, kemudian timun, bawang putih, kacang adas itu dia bukan kacang hijau tapi mirip sikit. Ini kalau orang Arab buat kolak itu biasanya di antara waktu Ramadan untuk berbuka. Bentuknya dia tidak, warnanya mirip kacang padi tapi dia bulat. Bukan, kalau kacang padi itu kan bulat tapi melonjok panjang gitu. Dia bulat macam apa ya? Macam setengah lingkaran itu. Tipis dia. Kayak buah biji apa ya? Bukan biji sago, apa buahnya? Lupa, tapi dia mirip-mirip dengan kacang hijau memang. Kasih bawang putih, bawang merah, kacang adas, sayuran mentimun. Padahal Allah kasih kepada mereka yang cocok untuk mereka dengan musim mereka. Kita Bapak Ibu, Allah sudah kasih ke kita apa yang kita perlukan untuk hidup di tempat kita hidup. Maka orang Arab kalau sudah musim dingin, musim panas, itu makanannya keluar itu tak sama. Musim panas misalnya, itu banyak keluar jeruk. Kemudian nanti bisa keluar nanti anggur. Ketika musim panas orang dehidrasi, itu makanan-makanan yang menghindarkan orang dari dehidrasi, menghindari dari kondisi kulit kering dan segala macam, Allah kasih buah-buahan. Itu kami kalau di Mesir itu terasa. Ini kalau keluar nanti musim stroberi, berarti kita sedang mau panas misalnya. Dah keluar jeruk, ini kita misalnya dah musim panas misalnya. Itu kita bisa menandai dari musim buah. Kenapa? Allah kasih kepada kita tanaman yang sesuai dengan musim di hadapan kita dan di tempat kita hidup. Ini Bani Israel sudah dikasih makan cocok untuk mereka, minta lagi yang lain. Saking mereka tidak pandai bersyukur terhadap apa yang mereka sudah terima. Tadi tak ada nabi, dikasih nabi. Bingung, dikasih petunjuk melalui nabi. Dikejar Fir'aun, selamat. Diajak kepada tauhid, minta musyrik. Dikasih makanan cukup, bukan sekadar cukup, berlebih untuk mereka, tapi minta lagi selain yang mereka sudah dapat. Tak pandai bersyukur memang. Maka kalau di Palestina itu, kalau mereka sudah dapat tanah sikit dan bisa mereka berkebun atau sudah mereka bisa berusaha, tak puas mereka menengok tanah lainnya bisa dikelola juga oleh mereka. Sehingga kerjanya mencaplok, merampas, menguasai, menindas, itu biasa. Dari dulu sudah begitu. Lalu sudah diberikan banyak nikmat, dikasih buahan tadi itu, dikasih tanaman tadi. Nabi Musa dipanggil Tuhan untuk menerima kalam Tuhan. Maka dititiplah kepada Nabi Harun, Harun, ini tolong jaga mereka, tolong ajari mereka. Ibarat kita, imam kita pergi, imam dua, tolong di sini terus, agar jamaah kalau solat kita tetap solat jamaah. Kalau nanti tak ada pengajian, engkau bisa ngajar. Kira-kira begitu. Apa yang terjadi? Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Nabi Musa balik daripada menjemput kalam Tuhan, balik ke kaumnya itu marah sekali. Apa sebab marah? Mereka sudah mengambil atau menjadikan patung sebagai Tuhan. Itulah yang terkenal dengan kisah Samiri.
dibuat patung anak sapi sebagai Tuhan. Mohon maaf, mereka jadikan anak sapi sebagai Tuhan. Dan kalau kita tengok di surah Al-Baqarah itu, ketika ada kasus pembunuhan, ingin cari tahu siapa pembunuhnya, itu kan banyak pertanyaan. Kata Tuhan, sembelih seekor sapi. Kalau mereka sembelih apapun sapinya dapat. Tapi mereka tanya, apa warnanya? Ikut untuk membajak atau tidak? Jadi gara-gara pertanyaan itu payah cari sapi itu. Apa warnanya, membajak atau tidak, umurnya berapa. Mereka mempersulit diri. Jadi Bapak Ibu, banyak tanya itu bukan masalah. Cuma banyak tanya menyanyah kata orang kita, nyinyir. Apa lagi masalahnya itu? Menyanyah, nyinyir, macam itulah, latah. Itu tuh bertanya, mereka tuh bertanya tak yakin, tak percaya. Bertanya yang apa namanya, hanya curiga dasarnya. Akhirnya susah sendiri. Carilah sapi yang kriteria umurnya ditentukan, warnanya ditentukan, pakai membajak atau tidak ditentukan. Begitulah mereka. Jadi Bapak Ibu sekali lagi bertanya tidak ada masalah. Tapi bertanya yang patut, ya memang patut ditanyakan. Tapi kalau bertanya yang akan menyusahkan, jangan. Seperti Bani Israel ini. Dah, sudah itu yang parahnya, mereka ini membunuh nabi-nabi. Bukan nabi ke kaum lain, nabi ke kaum mereka. Bapak Ibu, jangankan nabi, di kita kalau orang saleh dibunuh saja, itu laknat Allah, murka Allah luar biasa kepada kita. Ini dibunuh nabi, utusan Allah. Utusan Allah dibunuh, apalah kira-kira kemarahan Allah? Tidak peduli mereka. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Mereka bunuh nabi-nabi. Sama kalau macam kita sekarang, orang tua sendiri dibunuh, guru kita dibunuh. Itulah mereka buat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaca dengan kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Musa, karakter orang Bani Israel, karakter orang Israel sekarang itu memang karakter tidak manusiawi seperti orang timur harapkan. Maka ke Bapak Ibu harapkan mereka akan sayang, mereka akan ngasihkan bantuan, jangan berharap rumah sakit jadi bom. Kan sekarang sering di kita informasinya, rumah sakit Indonesia di Gaza dikepung, dimatikan listriknya. Sehingga kalau bahasa kita, rumah sakit itu siapalah orang yang berdaya akan melawan di situ. Itu di situ sibuk orang merawat orang sakit, menyembuhkan luka, menyelamatkan nyawa. Itu cuma kerja orang rumah sakit. Apalagi kondisi perang. Tapi dicurigai mereka, ini basis kekuatan. Rumah ibadah dihancurkan, rumah sakit dirusak, bahkan kamp pengungsian juga dilabrak mereka. Pengungsian itu kan tempat orang lari kan, bukan tempat orang punya markas di situ, enggak. Tempat lari sementara karena tempat tinggal tak aman, dilabrak juga oleh mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sulit kita bernego dengan mereka dan berharap mereka akan punya sikap manusiawi seperti yang kita harapkan. Nabi Isa lagi. Nabi Isa dianggap Nabi Isa ini anak dari pezina. Dituduhnya Nabi Isa ini hasil zina. Jangankan Nabi, orang sekarang dituduh anak zina itu sudah luar biasa murkanya. Ini Nabi Isa. Lalu Nabi Isa ini mereka bersekongkol pula untuk membunuhnya.
Maka Quran ceritakan wa qaulihim inna qatalnal masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Isa bin Maryam itu disebutkan itu Rasulullah, seorang Rasul Allah, bukan orang macam-macam, bukan orang lain, bukan orang jahat. Nabi Isa ceritakan Rasulullah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka bersekongkol membunuh Nabi Isa, tapi sebenarnya bukan membunuh Nabi Isa. Mereka tak menyalib Nabi Isa, mereka tak membunuh Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah. Nabi Musa itu diangkat oleh Allah ke langit. Maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Isa itu belum mati. Nabi Isa itu diselamatkan Allah dan dijadikan di antara pengikut Nabi Isa yang khianat. Wajahnya ditukar mirip Nabi Isa, sehingga orang semua mengira bahwa yang mereka bunuh adalah murid khianat tadi itu Isa, bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat. Maka kiamat nanti di antara cirinya nuzulu Isa, Nabi Isa turun di akhir zaman. Dan kalau beramal, amal Nabi Isa itu adalah beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak beramal dengan syariat Nabi Isa. Nabi-nabi semuanya ketika diutus mereka membawa syariat, tapi Nabi Isa dia nanti beramal dengan syariat Nabi Muhammad. Apa sebab? Syariat Nabi Muhammad syariat sampai akhir zaman untuk semua orang. Maka kalau Nabi Isa muncul, berarti satu di antara semua orang akhir zaman bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu supaya Nabi Isa ini selamat dari tuduhan, itu bukan Bani Israel memberikan persaksian, Nabi Muhammad dan umatnya memberikan persaksian. Apa kata Al-Quran? Mal Masih ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Apa kata Nabi Muhammad dan umatnya? Isa itu dia bukan berzina, dia bukan anak pezina, dia ini Rasulullah, utusan Allah, Rasul Allah. Dan mereka Isa ini diuji macam nabi-nabi sebelumnya. Satu di antara ujian, mak Isa dituduh berzina, tapi Al-Quran mengatakan, umat Muhammad mengatakan wa ummuhu siddiqah, maknya Isa orang jujur, siddiq, orang jujur. Dia bukan pendusta, dia bukan penzina, orang baik dia. Baik, itu Nabi Yusuf tadi. Sudah tu Nabi Musa, sudah tu Nabi Isa. Nabi Muhammad lagi. Nabi Muhammad kena sihir. Sebelum saya panjang bercerita Bapak Ibu, para nabi tadi kan ada Nabi Yakub tadi. Ada yang ceritakan Nabi Yakub saking sedihnya beliau sampai buta. Di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi itu mengalami sakit, iya, tetapi sakit itu sakit yang manusiawi, bukan sakit yang menjatuhkan harkat martabatnya. Seperti kisah Nabi Ayub. Kalau Bapak Ibu dengar cerita-cerita guru kita dulu, bersujud dia, itu keluar ulat dari kepala dia. Pernah dengar kisah itu? Sampai keluar ulat itu tak benar, itu sudah bumbu cerita. Tapi sampai Nabi Ayub sakit berat, iya. Nabi Yakub sampai sedih karena Nabi Yusuf diceritakan mati, itu sedih, iya. Tapi sampai dia buta, tidak. Jadi ada cerita benar, ada bumbu cerita. Jadi saking menangis terus Nabi Yakub buta, enggak. Tapi dia sedih, kemudian terbawa perasaan, iya, sama macam kita, dan tidak menjatuhkan derajat kenabian. Tapi kalau buta, ini kan nanti perbandingan. Masa Nabi yang mengajak umat, yang mengajari umat, dia cacat,
Nabi itu tak boleh derajatnya di bawah derajat manusia biasa, ya, karena dia akan diikuti. Bagaimana mungkin orang akan diikuti sementara dia cacat? Maka keyakinan Ahlus Sunnah, nabi-nabi bisa sakit, diuji dengan berbagai ujian, tapi tidak menjatuhkan derajat mereka yang mulia. Poinnya di situ, ya. Maka masuk cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disihir. Siapa yang menyihir? Lubaid, seorang Yahudi. Apa yang dia lakukan? Dia buat macam patung atau benda macam jelangkung, apa kalau sekarang tu, macam mayat-mayat di kafan itu, diikat 11 ikatan, lalu dikuburkan di bawah sumur yang ada di Madinah waktu itu. Taruh bawah sumur, diimpit dengan batu. Bukan masuk sumur aja, dari atas lempar ke bawah, enggak. Masuk sumur, taruh bawah batu, sehingga ngambilnya pun mesti ke bawah dan mesti tahu di mana tempatnya. Diangkat batunya baru keluarlah apa tadi, benda sihir tadi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin itu oleh mereka disihir. Sudah apa lagi? Zainab binti Haris pernah meracun Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui makanan. Sengaja mereka hidangkan makanan meracun Nabi. Tapi karena Nabi ini seorang Nabi dijaga oleh Allah. Saya keluar sedikit, jangankan kisah meracuni Nabi ini. Ada waktu itu seorang meninggal, lalu Nabi bertakziah, sampai Nabi ikut menguburkan dan mengajarkan cara bagaimana mengurus jenazah dan bagaimana buat kuburan. Selesai Nabi dan sahabat mengurus orang yang meninggal tadi, datang istrinya. Sebagian orang katakan utusan istrinya. Nabi ke rumahlah dulu, dijamu. Maka karena mereka ingin menjamu Nabi, di rumah rupa kambing tak ada, pergi ke pasar untuk beli kambing. Tapi kambing sudah tak dapat lagi, pasar dah tutup. Kan wajar kalau pasar itu pagi hari ramai, agak siang sedikit orang dah pada pulang, tak ada lagi yang jual. Lalu mereka datang ke tetangga mereka. Ketika datang ke tetangga mereka, tolonglah pinjam dulu kambing ini, nanti kami ganti. Kata istrinya, bawalah dulu, nanti aku bilang ke suami aku cakap ke suami bahwa kambing kita dipinjam tetangga dulu. Lalu dimasaklah kambing tadi, dihidangkan pada Nabi. Ketika dihidang pada Nabi, sahabat itu sudah, ya sama macam kita kalau ramai itu saling tengok, Nabi dah menyuap atau belum. Kayak kita dengan orang tua atau apa senior, bapak kita dah makan belum, ustaz kita dah mulai itu belum, baru kita mulai, segan kita kalau duluan. Sahabat dah gitu semua. Nabi ketika itu dah masukkan ke mulutnya, tapi sampai di mulutnya itu tak ditelan oleh Nabi, di stop oleh Jibril, lalu dimuntahkan oleh Nabi. Sahabat-sahabat yang lain karena mengira makanan tidak apa-apa, dimakan saja. Lalu Nabi tanya, tolong panggil tuan rumah ni. Ditanya, ini makanan ini ketika disembelih kambingnya, ini sudah izin orang punya atau belum? Kata Nabi. Ceritalah orang tadi bagaimana asal usul dapat kambing tadi, bahwa kambing tadi itu punya suami dari tetangga, suaminya tak ada di rumah, yang mengizinkan baru istrinya, yang punya belum mengizinkan. Karena Nabi seorang Nabi, mukjizatnya adalah Nabi tak memakan yang haram, tak memakan yang syubhat, sehingga tak tertelan oleh Nabi, di stop oleh Jibril. Maka racun tadi Nabi selamat, Nabi tak mau makan, sehingga Nabi tak kena racun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berusaha dibunuh, Nabi oleh mereka disihir, sudah. Lalu waktu Nabi di Madinah, bersekongkollah berbagai suku orang Yahudi Madinah itu untuk mengepung Nabi, sehingga terkenallah perang yang dihadapi Nabi ketika Nabi buat parit di kota Madinah, namanya perang Khandaq. Satu lagi namanya perang Ahzab. Kenapa perang Ahzab?
menghadapi koalisi orang Yahudi dari beberapa kabilah. Bersekongkol mereka membunuh Nabi. Padahal di Madinah itu, kalaulah tidak Nabi yang menjaga umat Islam, jangan sampai memusuhi mereka, mereka tak akan aman, tak selamat. Kan Nabi baru sampai di Madinah membuat perjanjian antara orang Islam dengan orang Yahudi, tapi mereka tak jaga perjanjian, ingkar perjanjian, bersekongkol untuk memusuhi Nabi dan menyerang Nabi. Maka muncul perang Ahzab. Termasuk ada kejadian seorang perempuan belanja ke pasar. Pasar itu kebanyakan orang Yahudi isinya. Ya kan wajar kalau di kita setiap kampung buat pasar. Di kampung itu orang Yahudi semua. Hidup 1-2 orang Muslim dekat situ. Kan wajar kalau orang Muslim ini belanja ke pasar jumpa orang Yahudi semua. Sampai di pasar, orang Yahudi ini menggoda-goda seorang anak gadis. Anak gadis tadi karena dia Muslim, tak mau dia macam anak gadis sekarang. Kalau anak gadis sekarang tak digoda, minta digoda dia, minta dirayu dia, minta diganggu dia. Ini dia tak terpengaruh. Jengkel orang Yahudi tadi. Begitu anak gadis sedang belanja, diikatkan penutup kepala dia, sehingga kalau dia berdiri, tertariklah pengikat kepala dari ke belakang dan terjambaklah kepala dia. Berteriak, ketawa orang Yahudi yang lain, tapi ada satu Muslim dekat itu, marah dia. Ini muslimah, saudara saya. Sehingga marah dia balas kepada orang yang jahat tadi, ditikam dia, mati oleh dia satu orang. Tapi kemudian orang Yahudi lain tak mau diam, mati dikeroyok orang Muslim yang satu tadi di pasar itu. Akhirnya Nabi marah. Nabi dapat berita, suruh sahabat siap-siap, kita ke Bani Qainuqa, kita serang mereka. Dikurung mereka oleh Nabi dan sahabat, menyerah. Ujung-ujungnya, kalian kalau ingin damai, tak ada damai untuk kalian, tinggalkan Madinah. Terusir mereka dari Madinah. Kenapa? Ulah mereka. Nabi dan sahabat tak mengganggu, tapi mereka yang usil. Maka pelajaran penting dari sini, kalau kita mengikut cara berpikir sahabat, tengok tadi ada saudaranya diganggu, langsung satu orang tadi respon waktu itu juga. Bukan tunggu dulu perjanjian, bukan tunggu dulu datang orang banyak, langsung waktu itu juga. Tak peduli dia kalau dia akan mati juga di situ. Yang jelas ni saudara saya bela dulu. Dibela, rupanya mati. Datang berita kepada Nabi, Nabi juga tak tunggu-tunggu. Kita tengoklah perkembangan berapa hari ini. Kalau agak aman, tak usah kita ke sana. Kalau tak aman, kita datang ke sana. Nabi dengan cepat mengambil tindakan, disuruh pasukan bersiap, kita datangi, dikurung. Jadi kalau ada orang hari ini katanya pengikut salaf, ya salaf itu sahabat Nabi itu diantaranya. Semangat jihadnya itu tak perlu dipertanyakan. Tidak banyak ngeles kita orang sekarang. Ini sudahlah bertetangga dengan Palestina, duit banyak, tak mau membantu. Dan ketika dihujat atau disebut oleh kita semua, apa tu Saudi itu banyak duit tapi tak membantu, dibuatlah alasan. Kalau Saudi nanti masuk, Saudi kan untuk melewati daerah sana kan mesti melewati Palestina, melewati Lebanon, melewati Yordania. Nanti dianggap melewati wilayah teritorial udara. Nanti marah orang-orang itu nanti. Akhirnya Saudi dimusuhi, diperangi oleh Yordania, oleh Lebanon, termasuk Israel. Seakan-akan Saudi ini digiring ke medan perang untuk dimusuhi bersama. Apa pula cerita macam itu? Apa gunanya orang Lebanon, orang Yordania menembaki orang Saudi? Bukannya kita sedang Muslim sama-sama memusuhi dan menghadapi Israel. Dibuat-buatlah cerita. Untuk apa? Supaya dapat ngelesnya. Kan dengar kan kisah-kisah yang disampaikan oleh kawan-kawan kita yang Wahabi itu. Termasuk ngelesnya,
seharusnya Palestina tidak mengorbankan nyawa, mereka hijrah. Kalaulah hijrah solusinya menghadapi Israel yang biadab macam kita cerita tadi tu, mungkin kita tak pernah hidup di Pekanbaru ni sekarang. Faham maksud saya? Dulu ketika Belanda masuk, Jepang masuk, Inggris masuk ke negeri Sumatera ni, kalaulah bapak-bapak, datuk-datuk kita bercerita, ini kan Inggris ni kuat, mereka bersenjata banyak, mereka canggih, tak kuat kita menghadapi, lari je lah kita masuk hutan. Kira-kira di mana tinggal kita sekarang ni? Jangan parah daripada suku Sakai kita sekarang lagi, lebih parah daripada suku-suku pedalaman Talang Mamak, anak dalam dari Jambi, dan berbagai suku-suku yang lain. Ini yang datang di Pekanbaru ini rata-rata pendatang ini. Kalau dibuat sensus, yang Melayu paling termasuk sedikit di Pekanbaru ini. Sehingga ada bercanda, orang kalau ditanya orang Melayu asli itu yang mana? Itu Sakai dalam tu. Jadi andailah dulu orang tua-tua kita berfikirnya macam orang Wahabi, bahwa kita ini tak kuat, kita ini tak bisa sepadan dengan mereka, sehingga kita jangan berperang dengan Israel, kita hijrah saja. Paham maksud saya? Orang tua kita kalau berfikir itu dulu, tidak pernah kita bisa hidup di Pekanbaru ini sekarang. Tapi orang tua kita tidak, meskipun bambu runcing cuma senjata kita, tidak ada senjata yang mesin, tak ada senjata api, cuma kayu, cuma bambu runcing, cuma katapel mereka hadapi. Karena mereka yakin kita ini memang kemampuan kita tak seberapa, tapi Tuhan kita maha hebat. Dan kalau Bapak Ibu ikuti berita, Israel itu sebenarnya banyak kerugian. Israel itu sebenarnya banyak korban, cuma yang namanya image, yang namanya pandangan internasional kan gengsi. Awak negara maju, awak negara teknologi canggih, menghadapi Gaza yang sudah diembargo, yang hanya sedikit kawasannya, yang pasukannya tak ketahuan yang mana, masa kalah pula awak? Kira-kira begitu. Maka dibuatlah cerita bahwa Israel korbannya cuma sekian, kemudian Gaza, Palestina korbannya sekian. Dimainkan framing, dibuat berita itu bagaimana menguntungkan Israel. Padahal sebenarnya Israel itu rugi. Israel itu banyak yang mati. Israel itu banyak senjata mereka yang senjata makan tuan, padahal canggih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita bahwa orang Palestina mereka berjuang karena memang begitu tuntutan agama dan tuntutan manusiawinya. Rumah punya kita, tanah punya kita, ladang punya kita, kampung punya kita, diserang orang, dirampas orang, apa tidak kita bertahan? Itu yang perlu dipikirkan. Punya kita, mati pun gara-gara itu, jihad, syahid. Sehingga orang Palestina itu akidahnya jangan ragu Bapak Ibu, mati je siap mereka. Sehingga kalau ada orang mengatakan akidahnya sesat, mereka Rafidah, Syiah Rafidah, mereka kerjasama dengan Iran segala macam. Mereka kerjasama dengan Iran karena yang lain tak mau bantu. Sudah datang dia kepada Saudi, datang dia kepada yang lain-lain, negara-negara kaya itu tak membantu mereka. Apa ialah solusi lagi? Yang mana yang membantu? Iran datang membantu, maka dia ambillah bantuan dari Iran. Ibarat kita sudah mau tenggelam kita di dasar laut, di laut yang dalam tu, tak ada bisa bantu kecuali lewat kayu satu. Kayu ni curiga kita lapuk atau kuat, tapi karena tak ada lagi harapan, meskipun lapuk bergantung juga di kayu tu. Mau mati mau selamat nanti urusan lain, jelas selamat dulu sekarang. Itulah kira-kira pikiran orang Palestina itu lebih kurang. Tapi mereka tu kafir, mereka tak sesuai dengan sunnah, mereka tauhidnya tak benar, mereka sibuk perang sehingga mereka tu banyak jadi pengemis.
Ini cerita ngeles, tidak pernah ke Palestina, tidak pernah berjuang di situ, tapi dibuat cerita macam-macam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian kisah mereka dengan para nabi. Lalu tahun 39, kapal yang membawa 907 pengungsi Yahudi karena ditolak di berbagai negara, di Kanada, di Amerika, di Kuba, karena mereka terusir atau mereka takut dari gempuran Nazi, larilah kemana-mana. Tak ada satupun yang yang mau menerima, sehingga di kapal itu 907 tadi orangnya, lebih 250 sudah mati. Karena kapal ini, ya kan tidak mungkin kapal itu tak dia bersandar, makanan kan tidak mungkin akan cukup selamanya. Orang banyak, saking mereka terlunta-lunta kemana-mana, sudah mati pula sebagian, karena sudah habis logistik, kemudian karena keadaan angin dan segala macam, mati sebagian. Datang mereka ke Palestina sebagai pengungsi tahun 47. Orang Palestina ini karena dia Muslim, dia baik, dia negaranya sudah makmur, negaranya sudah maju, kita sanggup, diterimalah. Sehingga orang di kapal tadi, diterimalah mereka semua, masuklah mereka dengan wajah memelas untuk minta bantuan Palestina, mengemis minta tolong dulu. Terbayang, mengemis minta tolong. Sudah tu sekarang awak diusir ke rumah awak. Kira-kira Bapak Ibu kalau macam itu tak akan perjuangkan hak Bapak Ibu? Mengemis-ngemis minta tolong, sudah terlunta-lunta kemana-mana, tak ada yang mau terima. Datanglah orang baik ini, sinilah ke rumah kami, sinilah ke kampung kami, hiduplah kalian, ini kalian. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikit-sikit tanah diambil, mulai kuat mereka, muncul watak asli mereka sejak Nabi Yusuf dulu. Jangankan orang yang tak dikenal, jangankan orang yang bukan saudara, saudara jadi bunuh, bapak jadi kerjai, nabi je mereka bunuh, nabi je mereka tipu daya. Itulah kira-kira agaknya Bapak Ibu apa yang terjadi dengan Palestina hari ini. Sehingga kenapa orang Palestina mau berjuang? Karena memang tanah mereka, Palestina itu bukan merampas tanah mereka, tapi mereka dikhianati, perlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang yang pernah mereka tolong. Saya kira cukup penjelasan, lanjut kita diskusi kalau ada pertanyaan. Siap. Watak asli manusianya adalah kita yang sudah nyaman tiba-tiba hilang nyaman itu. Itu sebenarnya takutkan. Selama ini berbagai bisnis mereka itu kerjasama dengan Israel, dengan Amerika. Sekarang Amerika Israel yang berhadapan dengan Palestina. Palestina itu yang nampak memang cuma misalnya pasukan di Gaza, tapi seandainya nanti Gaza itu disupport oleh berbagai negara, berbagai bangsa, itu otomatis akan berhadapan dengan sekutu mereka. Apa yang terjadi? Awak yang sekarang punya mobil dari emas, nanti jangan macam Muammar Gaddafi, macam Saddam Hussein. Itu yang terjadi dengan awak nanti. Tak dapat semua kemewahan, tak dapat semua kesenangan, sehingga mencari jalan aman. Lebih kurang itu Ustaz, tidak lebih dari itu, mencari jalan aman.
Karena kalau mereka masuk ke konflik membantu Palestina, satu, butuh logistik Ustaz, dana keluar. Dua, sempat Israel dan Amerika ini mengamuk, yang dihamuknya bukan hanya Palestina, negara awak juga akan dihamuk dia. Kalau dihamuk negara awak, ekonomi, keadaan keluarga awak, itu sebenarnya masalah Ustaz. Masalah yang lain tak ada, masalah yang lain. Soal uang, punya uang. Soal orang, banyak orang di situ. Soal dekat, dekat sekali tetangga. Artinya secara perang face to face itu, berhadapan fisik itu sangat bisa. Tapi ya dasar orang sudah senang Ustaz, tak mau kesenangan dia terganggu, maka cari jalan aman. Apa pula itu dipikirkan? Tidak urusan awak tu. Kira-kira begitu Ustaz. Tidak lebih dari itu Ustaz. Maka secara politik memang setiap negara ini dia berdaulat dengan perjuangan masing-masing. Negara lain tak boleh ikut campur. Cuma yang mereka perlu pahami adalah Palestina itu Arab asli, bukan pendatang. Sekitar mereka itu kalau merasa Arab, kita ini sama. Itu yang perlu dipahami. Mereka kita ini sama. Dan hidup jangankan bertetangga. Di dalam, jangankan mereka sama orang Arab, dalam Islam bertetangga saja kita, tetangga itu dihormati, diperlakukan dengan baik. Ini sama. Jika ditarik ke atas jalur nasab mereka, itu mereka ada keturunan yang sama, bangsa yang sama. Tapi nanti kalau kita masuk pula ke sana, nanti macam Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Assad yang di Yordania, yang di apa? Di Syam. Itu kira-kira Ustaz, tidak lebih dari itu. Kalau soal perjanjian-perjanjian, kalau soal siap hidup susah, mereka itu sebenarnya jika punya sikap, lalu mereka berani, sebenarnya mereka tak perlu takut. Berapa banyak negara Arab? Timur Tengah saja disebut dengan Timur Tengah 22 negara. 22 negara kalau mereka berkongsi, bersepakat bahwa bisnis terjadi di antara kita saja. 22 negara itu banyak Ustaz. Rata-rata negaranya banyak negara kaya, aman urusan sebenarnya. Cuma tak siap, kondisi yang tadi nyaman menjadi tak nyaman. Lebih kurang saja, alasan manusiawi saja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah bisa suruh, silakan. Apa Pak? Jangankan di Palestina itu Masjid Al-Aqsa, Al-Quds itu kiblat 3 agama dari dulu. Kristen atau Nasrani dulu, Yahudi, Islam. Kalau Islam yang menguasai, ketiganya bisa beribadah nyaman. Tapi ketika Yahudi menguasai, Masehi terganggu, Muslim apalagi. Jadi kalau ditanya penduduk Muslim semua, tidak, memang tidak. Dari akar sejarahnya, kan Nabi Isa lahirnya di Bethlehem. Bethlehem itu di situ, di Al-Quds itu. Jadi Bapak Ibu perlu pahami, di situ tidak hanya Muslim dan Yahudi sekarang. Kota suci bagi 3 umat beragama, Muslim, Yahudi, Nasrani, sampai sekarang. Dan perlu tahu, mereka tak hanya memusuhi Muslim, Nasrani juga. Sehingga kalau ada orang Nasrani pro kepada Yahudi, berarti dia tak tahu. Mereka pun diganggu, mereka pun diusik. Begitu. Jadi jangan kira itu antara Muslim dengan Yahudi, bukan. Yahudi dengan semua orang di luar Yahudi. Begitu lebih kurang.